pada saat ini. Melalui forum ini, kita semua harus berpikir luas sebelum menentukan program-program pembangunan yang akan kita laksanakan. Bagaimanapun, sebuah program pembangunan bukan variabel yang berdiri sendiri. Keberhasilan program kita sekaligus harga beras pada tingkatan yang terjangkau oleh masyarakat. Sekalipun kita lihat kenyataan bahwasanya ternyata masalah alih fungsi lahan sangat-sangat berkembang, sangat pesat, sehingga juga memerlukan pemikiran yang serius bagi kita semuanya. Bagaimana pengembangan kota tetap berjalan dengan baik, bahkan bisa lebih cepat, tetapi swasembada pangan tetap harus kita pertahankan. Dalam mengantisipasi dampak dan pesta beras nanti, kita semua harus tetap fokus, tetap optimis, terus bekerjasama dan membawa untuk kebaikan seluruh rakyat. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik yang menyangkut misi maupun sasaran strategi atas kebijakan pembangunan dan program-program kegiatan. Kriteria inilah yang harus mendapat perhatian dari kita semua untuk bisa diwujudkan. Saya minta kepada Pak Peda untuk betul-betul mengawalnya, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan senantiasa mengarah pada perwujudan visi tersebut. Selanjutnya, pada tahun angka 2012 yang sedang berjalan ini, saya telah menegaskan supaya setiap pokon kelurahan harus ada pembangunan fisiknya. Karena itu, saya minta kepada para asisten Sekretariat Daerah bersama-sama Pak Peda untuk menginventaris semua kegiatan yang akan kita laksanakan di setiap pokon atau kelurahan. Saya ingin tahu persis per pokon mendapat kegiatan apa, ada pembangunan fisik apa sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya dan untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu juga untuk tahun anggaran 2015, saya minta lebih fokus lagi meningkatkan volume kegiatannya pada pokon dan kelurahan. Jangan sampai terdapat pokon atau kelurahan yang tidak ada pembangunan fisiknya. Para peserta musyawarah yang saya hormati, pada tahun 2015 yang akan datang, kita akan menetapkan 9 prioritas pembangunan. Pertama, percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur. Prioritas ini diarahkan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan infrastruktur jalan, irigasi, dan yang lainnya sebagai faktor pendukung utama pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun 2015, saya minta kembali kepada instansi terkait untuk lebih fokus pada peningkatan infrastruktur pedesaan. Upayakan di setiap pokon harus ditingkatkan volume pembangunan fisiknya. Meskipun kita juga sadar bahwa anggaran yang kita miliki sangat terbatas, namun kita upayakan secara maksimal untuk mencari sumber-sumber anggaran yang sah lainnya. 2. Perluasan kesempatan kerja. Adanya peningkatan pengangguran terbuka di Indonesia, salah satunya disebabkan peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Tentu kita tidak akan mungkin melarang orang datang dan menetap di Indonesia. Bahkan kita bangga semakin banyak yang berminat untuk tinggal di Indonesia ini. Karena itu kita harus mengimbanginya dengan perluasan kesempatan kerja. Semua sektor perekonomian harus kita gerakkan supaya bisa tumbuh secara bersinergi. Khususnya adalah sektor-sektor ekonomi kerakyatan. Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perizinan harus segera dituntaskan. Tidak boleh ada hal-hal yang harus tersumbat hanya masalah-masalah yang tidak prinsip. Termasuk upaya penciptaan kenyamanan bagi pelaku usaha juga harus kita tingkatkan. Yang ketiga, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam beberapa tahun akhir ini, alokasi anggaran bidang pendidikan terjadi peningkatan dan akan diupayakan terus ditingkatkan. Kenaikan anggaran tersebut digunakan antara lain untuk melakukan rehabilitasi gedung sekolah, membangun uang kelas baru, meningkatkan profesionalisme guru, dan meningkatkan mutu sekolah. Bahkan
Pak Kepala Bapeda Komisi, kita juga sedang mengembangkan Akademi Komunitas Pengsew yang selama 3 tahun di bawah binaan Unilah. Ini kebetulan Pak ini mudah-mudahan bisa segera dioperasionalkan. Memang masih ada beberapa yang harus disempurnakan, termasuk jalan dan sebagainya. Karena itu saya minta untuk betul-betul dilaksanakan. Syukur-syukur ada percepatan sehingga harapan masyarakat untuk bisa dilayani masalah kesehatan di RSUD ini bisa kita laksanakan. Pada tahun 2015 kita akan segera melengkapi kekurangan daripada RSUD itu sendiri. Begitu juga untuk program asuransi kesehatan masyarakat dengan adanya BPJS, saya minta untuk diperluas sosialisasinya supaya masyarakat lebih paham lagi. Kita bersyukur kita telah melaksanakan BPJS, CKM, dan kita MOU-nya tahun 2013. Saya mendengar masih ada kabupaten di Pringsewu ini yang baru saja melakukan MOU. Alhamdulillah Pringsewu termasuk kelompok yang pertama melakukan CKM itu sendiri. Walaupun di masyarakat masih belum banyak yang paham, ini adalah karena barang baru dan saya minta terus disosialisasikan melalui berbagai media. Yang keempat, revitalisasi sektor pertanian, peningkatan keunggulan ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan usaha. Revitalisasi ini diharapkan untuk memaksimalkan lahan yang tersedia untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan dan sekaligus meminimalisasi alih fungsi lahan. Perbedaan swasembada beras harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Karena itu kita juga sudah melaksanakan visi bisnis tadi dan sudah selesai untuk kita akan memanfaatkan sebagian daripada air Kuai Sekampung. Sosialisasi kepada masyarakat saya sudah melihat langsung ngecek keluarga untuk pengisian form, kemungkinan salah satu lahannya untuk akan terkena dampak dari pembangunan itu sendiri. Begitu pula terhadap usaha-usaha masyarakat yang berkembang juga harus dikembangkan sampai mereka jangan sampai mereka terpinggirkan oleh usaha-usaha retail lainnya. Sebaliknya kita harus menjaga keduanya saling bersinergi. Saya dapat diingatkan oleh beberapa warga, Pak, ini kok sekarang banyak tumbuh toko Maret-Maret, apakah itu Indomaret ataupun Alfamaret dan Maret-Maret yang lainnya. Sebetulnya barangkali perizinan itu pasti akan dilaksanakan kalau warga pun mendukungnya. Karena itu saya minta untuk dikendalikan sehingga betul-betul ekonomi kerakyatan tetap bisa berjalan. Kalau sudah berdiri, maka harus mensinergikan antara kegiatan ekonomi masyarakat dengan usaha-usaha yang modern yang berkembang sendiri. Termasuk kita juga akan mengembangkan adanya produk-produk lokal seperti halnya di ruangan ini pula telah kita laksanakan seminar tentang bambu. Bagaimana kita akan menjadikan salah satunya umpamanya Tulungagung yang sementara ini menjadi banyak warga kita itu membuat anyaman-anyaman dari bambu. Di Sukoharjo ada yang membuat sofa dari bambu dan sebagainya. Ini akan kita kembangkan. Bahkan pada bulan April atau Mei kita pun akan menyelenggarakan festival musik bambu Nusantara yang tidak hanya musiknya sebetulnya, tetapi bagaimana mengemas bambu pring ini betul-betul bambu untuk kesejahteraan masyarakat. Pada Bapak Gubernur, Bapak Bapeda, mohon dukungannya dan kalau tidak salah sudah didukung ya untuk festival nanti dan karena itu harus kita sukseskan sehingga tidak hanya sukses penyelenggaraan seremonial, tetapi yang saya inginkan adalah ada berkahnya. Ada apa? Momentum apa? Berkah apa yang bisa ditinggal dengan kegiatan itu sendiri untuk kegiatan perekonomian masyarakat.